Selamat datang di ritual pesugihan. Kisah kali ini berasal dari Yogyakarta. Apa yang akan kalian lakukan jika uang jutaan rupiah di dalam lemari yang terkunci rapat tiba-tiba lenyap tanpa jejak? Tidak ada pintu yang rusak, tidak ada jendela yang dicongkel. Kejadian ini nyata. Terjadi di sebuah desa di pinggiran Sleman, Yogyakarta. Awalnya, warga menduga ini adalah ulah tuyul atau babi ngepet. Namun, saat sosok itu menampakkan diri, kenyataannya jauh lebih ganjil dari sekedar makhluk yang kita kenal selama ini. Sudah sebulan ini, desa yang kita samarkan namanya menjadi Desa Merah di Sleman diteror pencurian ganjil. Awalnya, warga hanya kehilangan uang Rp50.000 atau Rp100.000. Wajar jika kecurigaan mengarah ke tuyul. Konon katanya, makhluk kecil ini hanya mampu membawa uang selembar atau 2 lembar dalam sekali aksi. Tapi minggu lalu, asumsi itu patah. Seorang pedagang pasar, sebut saja Pak RT, kehilangan uang modal di dalam berangkasnya, senilai Rp10 juta sekaligus. Berangkas itu tidak rusak sedikit pun. Nominal sebesar itu mematahkan asumsi awal. Tuyul tidak sanggup membawa uang sebanyak itu dalam satu waktu. Maka kecurigaan warga pun beralih pada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat. Dugaan beralih ke babi ngepet. Warga mulai melakukan ronda ketat setiap malam, terutama malam Jumat Kliwon. Dalam pikiran mereka, hanya babi ngepet yang mampu mengambil nominal besar, karena sosoknya adalah jelmaan manusia yang melakukan ritual. Setiap sudut desa mulai dijaga. Namun, ada satu keganjilan lagi yang dicatat oleh warga. Tidak ada satupun jejak kaki babi yang ditemukan, bahkan saat tanah becek sisa hujan. Tidak ada pula bau amis atau bau babi yang biasanya menyertai kehadiran hewan pesugihan tersebut. Hingga akhirnya, kebenaran mulai tersingkap lewat kesaksian seorang pemuda, sebut saja namanya Rian. Rian yang sedang galau dengan hidupnya keluar ke teras rumah. Ketika sedang melamun, merenungi masalah hidupnya, mata Rian menangkap sesuatu. Awalnya hanya sekelebat, namun Rian jadi serius memperhatikan. Dia berharap bisa melihat babi yang dicari-cari warga. Tapi bukan anak kecil gundul, bukan pula sosok babi. Yang Rian lihat adalah sesosok makhluk yang menyerupai monyet, namun dengan postur dan gerak-gerik yang tidak wajar. Makhluk itu tidak melompat di antara dahan pohon. Ia merayap dengan sangat cepat di dinding tembok rumah warga tanpa suara. Makhluk itu menengok ke arah Rian. Rian terkejut dan terduduk. Keesokan harinya, warga heboh. Mungkinkah ini varian baru pesugihan yang selama ini mereka abaikan? Sosok monyet pencuri yang dikendalikan oleh majikan yang haus akan harta. Pesugihan monyet yang konon kabarnya lebih cerdas, sekaligus lebih brutal dalam meminta tumbal. Secara gaib, banyak yang percaya bahwa pesugihan monyet ini adalah tingkat yang lebih berbahaya. Ia tidak hanya mengambil uang,
tapi tumbalnya pun lebih berat dari sekedar ASI atau menjadi babi jadi-jadian. Konon, pelakunya harus memberikan tumbal nyawa. Biasanya anak kandung atau anggota keluarga terdekat. Di zaman yang serba digital ini, fenomena seperti ini memang sulit diterima nalar. Namun, kerugian yang diterima warga sungguh nyata. Terlepas dari apa sosok itu sebenarnya, ada satu hal yang pasti. Jalan pintas menuju kekayaan selalu meminta imbalan yang tidak ternilai harganya. Hidup para korban berubah. Mereka mengalami kerugian, sementara pelaku mungkin sedang tertawa di atas penderitaan tetangganya sendiri. Tetap waspada karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang mengintai di kegelapan malam. Kami Ritual Pesugihan, sampai jumpa di video-video berikutnya.